Seorang mahasiswi diamankan Polresta Mataram karena diduga melakukan praktek aborsi. Jelang Hari Raya Kurban, petugas memperketat lalu lintas ternak. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, seorang mahasiswi diamankan Polresta Mataram karena diduga melakukan praktek aborsi dengan mengkonsumsi obat penggugur kandungan. Oknum mahasiswi di Mataram berinisial AK ditahan setelah menjalani pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polresta Mataram. Kasus dugaan praktek aborsi ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang menangani perawatan AK. Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol KD Adi Budi Astawa menjelaskan, sebelumnya pihaknya menerima laporan dari petugas RSUD Kota Mataram terkait adanya seorang wanita yang dirawat di IGD namun harus mendapatkan penanganan lebih lanjut di kamar persalinan dan melahirkan cabang bayi dalam kondisi yang tidak normal. Penyidik kepolisian yang datang ke lokasi mendapatkan penjelasan dari dokter yang menangani usia janin berumur 4 hingga 5 bulan dan keluar karena rangsangan obat penggugur kandungan merek Citotek yang dikonsumsi terduga pelaku. Di mana terduga berinisial AKM latar belakang mahasiswi di salah satu universitas swasta di Kota Mataram. Yang mana pada awal mulanya tiket PPA mendapatkan informasi dari tim medis yang ada di Rumah Sakit Kota Mataram terkait adanya seorang perempuan yang mengeluh sakit di IGD, yang mana setelah ditangani oleh tim medis menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan ada lahiran sehingga dirujuk segera ke ruang bersalin. Terduga pelaku mahasiswi AK menyesali perbuatannya dan mengaku meminum obat penggugur kandungan karena kesal saat ngidam makan gurita, namun tak dituruti sang suami HI yang telah menikahinya secara adat. Enggak menyesal? Menyesal ya? Menyesal. Kenapa sampai minum obat penggugur kandungan? Ya kesel nggak dibeliin tadi. Apa mau dibeliin apa? Hah? Belum, kan belum periksa. Lagi ngidam ya, pengen makan apa? Gurita. Tapi enggak mau dibeliin gitu ya. Atas perbuatannya kini terduga pelaku aborsi AKM yang berstatus mahasiswa di Universitas Swasta di Mataram telah ditetapkan sebagai tersangka dan harus mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan Mapolresta Mataram. Terduga pelaku dijerat dengan pasal 470 KUHP dengan ancaman pidana kurungan paling lama 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang warga negara asing asal Inggris menikahi gadis asal Lombok setelah saling mengenal hampir 2 tahun melalui media sosial. Seorang warga negara asing Inggris menikahi gadis asal desa Bunet Baok, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah, setelah bertemu pertama kali di Bandara Lombok. Pria bule bernama John Robinson dan wanita asal Lombok bernama Bai Andrian mengaku bahwa keduanya telah mengenal hampir 2 tahun lamanya melalui media sosial. Bermula iseng berkomunikasi melalui salah satu aplikasi, keduanya pun saling mengenal hingga hubungan mereka semakin serius setelah menemukan kecocokan antar keduanya. Hingga pada 7 Juni 2022, keduanya bertemu untuk pertama kali di Bandara Lombok. Keduanya pun memutuskan menikah dengan melaksanakan akad seadanya secara Islam pada 8 Juni 2022 lalu dan menggelar resepsi di kediaman Andrian. Andrian mengaku yakin menikah dengan John lantaran John dinilai sebagai laki-laki yang bertanggung jawab.
Selain itu, John telah menunjukkan keseriusannya dengan datang langsung ke Indonesia setelah gagal beberapa kali lantaran terkendala COVID-19. Namun di tengah kebahagiaan menjadi pengantin baru, keduanya harus kembali berhubungan jarak jauh. Setelah 2 minggu bersama di Lombok, lantaran terkendala visa dan beda negara, John harus kembali ke Inggris dan Andrian masih menetap di Lombok. Meski begitu, keduanya telah bersepakat untuk tinggal bersama di Inggris. Kini Andrian tengah mengurus berkas seperti visa dan kelengkapan lainnya untuk dapat segera menyusul John ke Inggris. Pasalnya, keduanya telah berencana akan kembali ke Lombok setiap 2 tahun sekali dan akan menetap pada masa tua nanti. Udah belajar Islam kan dari awal kenal 2020 itu dia udah menunjukkan keseriusannya untuk sama saya. Dia udah mulai belajar. Kalau saya sholat dia minta video call. Jadi dia lihat saya sholat lewat video call. Terus dia juga Berarti sudah mualaf. Dia mualaf di Inggris, tapi di Inggris itu tidak mengeluarkan sertifikat. Yang diberikan ke dia itu cuma buku panduan tentang Islam aja. Sementara itu, orang tua Andrian mengaku telah mengikhlaskan anak gadis kedua mereka untuk tinggal di Inggris bersama sang suami. Mereka berharap Andrian dapat menjaga diri dan tidak melupakan budaya dan agamanya di negara tersebut. Memang dia rencananya mau ke Indonesia juga, nanti kalau sudah pensiun dia mau ke sini. Ke sini ya. Ya, itu sudah harapannya. Mudah-mudahan sampai seterusnya dia menjadi orang Muslim. Ini Bisa bawa diri sana, terus patuh sama suami itu, tidak bisa membantah. Ingat orang di negara orang. Pernikahan bule Inggris dan gadis Lombok ini viral di media sosial. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Kurban, petugas memperketat lalu lintas ternak. Pengetatan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah PMK. Dan Rem 162 Wirabakti Brigjen TNI Sudarwo Aris Nur Cahyo cek dan meninjau fasilitas Balai Karantina Pertanian di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Dalam pengecekan ini, petugas memastikan hewan ternak yang keluar masuk dalam kondisi sehat dan tidak terpapar wabah PMK. Lebih lagi menjelang Hari Raya Kurban, kebutuhan ternak meningkat. Petugas gabungan telah disiagakan 24 jam di pintu masuk Pelabuhan Kayangan. Mereka melakukan pemeriksaan ketat keluar masuk kendaraan yang mengangkut ternak. Ya, ini kan sudah ada tinggal 3 hari lagi, 3 hari lagi. Ya, karena kalau kebutuhan untuk hewan korban, masing-masing kabupaten akan menghitung. Apabila nantinya kurang kan juga dari Sumbawa akan masuk, tetapi dengan persyaratan-persyaratan kesehatan, ada sertifikat yang harus layak untuk masuk, dan itu nanti prosesnya pun kendaraannya, truknya masuk sini sudah melalui tadi melalui desinfektan, kita semprot, menunjukkan sertifikat sehat, banyak itu Pak. Sementara itu, data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur, jumlah ternak yang terpapar PMK tembus 20.730 ekor. Dari jumlah tersebut, 19.896 atau 96% diantaranya telah dinyatakan sembuh dan 179 dipotong paksa dan mati terpapar PMK. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.